Selamat pagi anak-anak. Nah, bagaimana kabar kalian? Kalian pasti senang kan? Hari ini kita hendak beribadah kembali. Kita masuk di hari Sabat yang kudus, harinya Tuhan. Kita mau bersuka cita, kita mau menaikkan puji-pujian, dan kita juga mau mendengarkan firman Tuhan. Nah, anak-anak, sebelum kita beribadah, kita mau berdoa terlebih dahulu ya. Nah, mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang hidup, kami sungguh mengucap syukur untuk berkat, penyertaan dan perlindungan-Mu Bapa. Sepanjang minggu ini Engkau telah menyertai kami, sehingga hari ini pun kami boleh masuk ke hari perhentian-Mu Bapa. Hari Sabat-Mu yang kudus, hari di mana kami boleh beristirahat bersama dengan Engkau Bapa. Kiranya kami boleh beribadah dengan baik dan fokus Bapa dalam menaik-naikkan puji-pujian kami Bapa kepadamu, dan kiranya Engkau menerima ibadah ini Bapa sebagai kurban yang harum di hadapan-Mu, seperti Engkau menerima persembahan dari Abel Bapa. Terima kasih Allah Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, anak, kita mau menaikkan puji-pujian. Kalian harus bernyanyi yang semangat ya. Walaupun di rumah, kalian harus beribadah dengan fokus ya. Mari kita bernyanyi. Kita sudah menaikkan puji-pujian. Nah, anak-anak, kita sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita mau membaca firman dulu ya. Ayat pembacaan hari ini diambil dari Injil Lukas pasal yang ke-1 ayat yang ke-76. Pak Guru akan bacakan ya buat kalian. Lukas 1 ayat 76. Dan engkau, hai anakku, akan disebut Nabi Allah yang Maha Tinggi,
karena engkau akan berjalan mendahului Tuhan untuk mempersiapkan jalan baginya. Ini adalah firman Tuhan. Amin. Nah, sebelum kita mendengarkan firman, kita berdoa terlebih dahulu ya. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur, terima kasih Bapa, kalau Kau telah menyertai kami Bapa, dalam kami menaikkan puji-pujian Bapa. Bapa, sementara kami akan mendengarkan firman-Mu yang akan disampaikan oleh Ibu Guru Joan. Kiranya Bapa, Engkau tutup bungkus Ibu Guru Joan, dan biarlah Bapa setiap firman yang keluar dari Ibu Guru Joan kami boleh terima, dan biarlah Bapa firman-Mu satupun tidak ada yang terjatuh dengan sia-sia Bapa, dan kiranya Bapa firman-Mu boleh bertumbuh Bapa dalam kehidupan kami Bapa, dan berbuah yang lebat, menghasilkan buah-buah yang menyenangkan Engkau ya Bapa. Bapa, terima kasih, kiranya Engkau curahkan Roh Kudus-Mu, bantu Bapa agar kami bisa mengerti Bapa setiap firman yang kami terima. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Halo anak-anak, selamat pagi, selamat hari Tuhan. Ada yang tahu siapa Yohanes Pembaptis? Pernah dengar? Pasti pernah ya. Yohanes Pembaptis adalah orang yang membaptis Yesus Kristus. Hari ini Ibu Guru akan menyampaikan firman tentang kelahiran Yohanes Pembaptis. Ayah Yohanes Pembaptis bernama Zakaria dan ibunya bernama Elisabet. Zakaria adalah seorang imam dan Elisabet berasal dari keturunan Harun. Mereka hidup benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Mereka sangat rajin berdoa dan rajin melayani di bait suci yang ada di Yerusalem. Tapi mereka tidak memiliki anak, karena itu mereka sedih. Suatu hari ketika Zakaria sedang melakukan tugas sebagai seorang imam, dia sedang membakar ukupan di dalam bait suci. Maka tampaklah pada Zakaria seorang malaikat Tuhan berdiri di sebelah kanan mezbah pembakaran ukupan. Terkejutlah dia dan menjadi takut. Tapi malaikat Tuhan itu berkata kepadanya, "Hai Zakaria, jangan takut, sebab doamu telah dikabulkan dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu, dan haruslah engkau menamai anak itu Yohanes. Engkau akan bersukacita dan bergembira, bahkan banyak orang akan bersukacita atas kelahirannya itu." Zakaria berkata pada malaikat itu, "Bagaimanakah aku tahu bahwa ini benar-benar akan terjadi? Sebab aku dan istriku sudah tua." Jawab malaikat itu kepadanya, "Akulah Gabriel yang melayani Allah, dan aku diutus untuk menyampaikan kabar baik ini kepadamu." Kata malaikat itu kepadanya, "Sesungguhnya engkau akan menjadi bisu dan tidak dapat berkata-kata lagi sampai kepada hari di mana semuanya ini terjadi, karena engkau tidak percaya pada perkataanku." Tak lama kemudian mengandunglah Elisabet. Ketika kandungan Elisabet berumur 6 bulan, sepupunya Maria mendatangi Elisabet. Maria saat itu sedang mengandung bayi Yesus. Ketika mendengar suara Maria memberi salam, bayi di dalam rahim Elisabet melonjak. Bayinya melonjak-lonjak kegirangan. Bayi dalam rahim Elisabet mengenal bayi Yesus yang berada di dalam rahim Maria. Lalu setelah genap bulan kandungan Elisabet, lahirlah bagi mereka seorang anak laki-laki. Pada saat bayinya berumur 8 hari, saat akan disunat, tetangga-tetangga dan saudara-saudara mereka pun datang. Dan mereka
bertanya hendak memberikan nama apa kepada bayi itu. Apakah akan memberikan nama Sakaria sesuai dengan nama papanya? Elizabeth berkata, bukan itu. Dan mereka pun bertanya juga kepada Sakaria. Sakaria yang tidak dapat berbicara, dia mengambil batu dan menuliskan nama Yohanes di batu itu. Mereka yang melihatnya pun merasa heran karena tidak ada nama Yohanes dalam keluarga mereka. Seketika itu juga terbukalah mulut Sakaria dan dia bisa berbicara lagi. Sakaria memuji Tuhan. Dia sangat bersyukur atas kelahiran Yohanes. Dalam pujian syukurnya pun Sakaria bernubuat. Dia berkata, anaknya akan membuka jalan bagi kedatangan anak Allah. Bayi Yohanes pun tumbuh, bertambah besar. Roh Allah ada bersama dengan dia. Yohanes tumbuh besar untuk melakukan tugas yang besar, yaitu mempersiapkan jalan untuk kedatangan anak Allah, yaitu Yesus yang akan datang sebagai juru selamat manusia. Anak-anak, sama seperti Sakaria dan Elizabeth, kita pun harus rajin melayani di gereja, rajin membersihkan gereja, rajin nyanyi pujian. Dan begitu juga harus rajin berdoa, baca Alkitab, dan mendengarkan firman Tuhan. Karena Tuhan yang melihat itu, Tuhan senang. Kita semua memiliki tugas yang besar dari Allah, yaitu apa? Menyebarkan firman Tuhan. Mari kita semua menyampaikan firman Tuhan kepada teman-teman kita. Kita ajak teman-teman kita untuk ikut beribadah sekolah minggu ya. Nah, sekarang kita mau berdoa. Lipat tangannya dan tutup matanya. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang hidup, kami mengucap syukur atas firman hari ini. Allah Bapa, kiranya kami bisa seperti Sakaria yang rajin melayani Tuhan di gereja, rajin berdoa, rajin baca Alkitab, dan mendengarkan firman-Mu. Dan kiranya Bapa, kami bisa menyampaikan firman itu kepada teman-teman kami. Allah Bapa, sebagai ucapan syukur kami mau memberikan persembahan. Kiranya Allah Bapa berkati persembahan kami agar dapat dipakai untuk pekerjaan-Mu. Terima kasih Allah Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak, ibadah kita sudah selesai. Mari kita tutup dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sampai jumpa lagi minggu depan anak-anak.